Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Trinita. Saya mahasiswi dari kelas ST0402 dengan NIM 23111027. Saya berasal dari jurusan Sains Data. Pernah nggak kita kayak berpikir gimana komputer itu bisa menjalankan banyak program dalam satu waktu sekaligus? Kayak misalnya di saat kita ngerjain tugas, ya kita kan sering kayak ngerjain tugas terus sambil dengerin musik, sambil browsing, mungkin sambil video callan. Itu tuh gimana semua itu bisa terjadi karena sistem operasi itu punya mekanisme yang namanya konkurensi untuk mengelola banyak proses bersamaan. Jadi video ini kita bakal bahas 4 konsep penting dalam sistem operasi, yaitu yang pertama konkurensi, exclusion, smart port, dan yang terakhir mutual exclusion. Konsep-konsep ini tuh penting banget terutama dalam sistem multitasking dan multi-user seperti server cloud atau aplikasi-aplikasi jaringan lainnya. Jadi yang pertama adalah konkurensi dalam sistem operasi. Apa sih konkurensi itu? Konkurensi itu adalah kemampuan menjalankan banyak proses di waktu bersamaan. Jadi bisa terjadi dalam satu prosesor dengan time sharing atau banyak prosesor dengan multi-core processing. Konkurensi pentingnya apa? Pentingnya adalah untuk membantu komputer bekerja lebih cepat dan efisien, dan meningkatkan juga pengalaman pengguna, pengalaman usernya, misalnya dalam video streaming atau game online. Contoh konkurensi di kehidupan nyata itu apa aja? Yang pertama ada sistem operasi itu mengelola banyak aplikasi sekaligus, kayak yang tadi konsepnya sama kayak waktu kita ngerjain tugas, kita sambil browsing, sambil ngetik, sambil musikan. Terus yang kedua ada menangani banyak request user sekaligus, misalnya kayak Google nih menangani jutaan pencarian per detik. Terus yang ketiga ada pabrik otomatis yang mengontrol beberapa mesin produksi sekaligus. Tekniknya ada apa aja sih di konkurensi itu? Yang pertama ada trading, yaitu menjalankan proses kecil dalam satu aplikasi. Terus yang kedua ada multiprocessing yang menggunakan lebih dari satu prosesor. Dan yang ketiga ada scheduling, sistem operasi yang menentukan urutan eksekusi proses. Konkurensi itu memungkinkan sistem aplikasi itu sistem itu menjalankan banyak proses itu secara bersamaan. Jadi kayak di saat kita buka aplikasi musik sambil browsingan, itu tuh bisa terjadi tanpa gangguan gitu loh. Nah ini tuh berkat mekanisme seperti trading, multiprocessing, dan scheduling. Dan dengan adanya konkurensi ini tuh komputer tuh bisa bekerja lebih efisien, baik di perangkat pribadi ataupun di server besar kayak Google atau aplikasi lainnya. Lalu selanjutnya ada race condition dalam sistem operasi. Pertama, apa sih itu race condition tuh? Jadi race condition tuh terjadi di saat dua atau lebih proses mengakses sumber daya yang sama atau sama secara bersamaan tanpa pengelolaan yang tepat. Nah ini tuh bisa nyebabin hal yang tidak konsisten atau bahkan kegagalan sistem. Terus ini bahaya nggak sih? Tentu aja ini bahaya karena dapat menyebabkan data korupsi atau crash system atau hasil tuh nggak akurat gitu. Contoh di kehidupan realnya adalah kayak ATM. Di saat dua orang itu menarik uang secara bersamaan di rekening yang sama tanpa penguncian data, saldo ini bisa jadi nanti salah. Atau di saat file sharing nih, kayak dua program ini mengedit file yang sama tanpa mengaturkan, hasil edit itu kan bisa kecampur gitu ya, atau hilang. Terus saat misalnya game online gitu, dua pemain tuh mengakses objek game yang sama tanpa sinkronisasi, kan bisa terjadi bug atau error ya kan. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah dengan mutual exclusion atau mutex, yaitu dengan mengunci akses ke sumber daya agar hanya satu proses yang bisa mengakses.
atau dengan atomic operation, yaitu memastikan operasi tertentu itu selesai sebelum operasi lain dijalankan. Atau bisa juga dengan semapur, yaitu mengatur urutan akses ke sumber daya bersama. Jadi race condition ini tuh terjadi ketika dua proses mencoba mengakses sumber daya secara bersamaan tanpa koordinasi yang baik. Oleh karena itu, sistem operasi itu perlu menggunakan metode seperti mutex atau atomic operation dan semapur untuk mencegah race condition. Nah, lalu yang selanjutnya ada semapur dalam sistem operasi. Seperti yang tadi dibahas saat semapur ini yang dibahas-bahas dari tadi di mutex kan. Sebenarnya apa sih semapur tuh? Jadi semapur tuh digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Jenisnya semapur tuh ada dua, yaitu counting semapur. Counting semapur tuh bisa memiliki lebih dari satu nilai digunakan untuk mengelola banyak sumber daya. Terus yang kedua ada binary semapur atau mutex yang hanya punya 0 atau 1 untuk digunakan untuk memastikan akses eksklusif. Jadi cara kerjanya semapur tuh gimana sih? Jadi yang pertama ada wait, yang kedua ada signal. Wait itu apa? Wait itu proses meminta izin untuk mengakses sumber daya. Nah, signal ini tuh proses melepaskan sumber daya setelah proses digunakan. Setelah digunakan, melepas sumber daya setelah digunakan. Contohnya gimana di live-nya? Kayak antrian printer di kantor. Kayak dia kan memastikan hanya cuma satu dokumen yang dicetak di satu waktu. Atau mungkin bisa manajemen database, itu menghindari dua pengguna itu mengedit data yang sama di waktu bersamaan. Semapur ini penting banget untuk sistem operasi buat mengontrol akses ke sumber daya bersama. Contohnya kayak tadi itu printer, sistem tuh harus bisa mengatur agar setiap dokumen dicetak satu persatu. Dan dengan semapur ini tuh sistem bisa mengatur antrian ini lebih rapi dan efisien. Lalu selanjutnya ada mutual exclusion di sistem operasi. Apa itu mutual exclusion atau mutex? Mutex ini adalah konsep yang memastikan hanya satu proses yang mengakses sumber daya tertentu dalam satu waktu. Kenapa ini penting? Karena untuk mencegah race condition dan inconsistency data. Contoh mutex di live itu apa sih? Kayak misalnya kita sistem pemesanan tiket online, kayak mencegah dua orang memesan kursi yang sama dalam satu waktu, atau pengelolaan data di database itu mencegah dua transaksi itu mengubah data yang sama secara bersamaan. Mutual exclusion ini atau mutex ini tuh mekanisme yang memastikan hanya satu proses yang bisa mengakses sumber daya dalam satu waktu. Contohnya ya kayak tadi pemesanan tiket online itu, kalau dua orang mencoba untuk memesan satu kursi yang sama di satu waktu, itu harus ada mekanisme pengujian agar hanya satu orang yang berhasil. Kalau nggak, kesalahan data bisa terjadi. Itulah penjelasan mengenai konkurensi, race condition, semapur, dan mutual exclusion. Semua konsep ini tuh penting dalam OS atau SO agar komputer itu dapat bekerja lebih efisien dan aman. Saya harap video ini dapat membantu dalam memahami topik ini lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.